Topik yang diangkat pada malam hari ini, good karma versus bad karma. Jadi topik pada malam hari ini adalah perbuatan baik melawan perbuatan buruk. Si baik dan si buruk ini selalu menjadi topik utama dalam segala jenis tayangan-tayangan berupa film, berupa novel, berupa cerita apapun berkaitan dengan kebaikan dan keburukan ini. Dari sekian banyak film-film yang kita lihat, yang kita tonton atau cerita yang kita baca, novel yang kita baca, kita mendapati hampir 100% terjadinya peperangan antara si baik dan si buruk ini tuntas dengan kemenangan pihak yang mana kira-kira? Si baik atau si buruk? Si baik. Si baik selalu mendapatkan kemenangan pada ujungnya, pada akhirnya. Apakah ini sudah sesuai dengan kenyataan keberadaan kita manusia hidup secara bersosial ini, berkomunitas ini? Kenyataannya apakah betul sama persis dengan di film, di novel-novel, bahwa si baik ini pada akhirnya, pada ujungnya akan mendapatkan kemenangan dibandingkan dengan si buruk? Apakah kita bisa melihat itu telah sesuai atau justru sebaliknya? Sebaliknya, bahwa si buruk ini pada kenyataan yang kita lihat di masyarakat, bukan di film, bukan di novel, justru yang lebih mendominasi, justru yang lebih kuat, justru yang lebih superior. Dan sepertinya semakin lama semakin dunia ini, masyarakat manusia ini dikuasai oleh hal-hal yang buruk, dikuasai oleh si buruk, alih-alih dikuasai oleh si baik. Mengapa ini sampai berbeda dengan di film kenyataan ini? Oleh karena di film atau di novel, di cerita-cerita, adalah gubahan manusia yang selain memberikan entertain, memberikan kesenangan-kesenangan, memberikan hal-hal yang menarik kepada masyarakat, selain itu juga memuati dengan misi-misi kemoralan, mau mengajak masyarakat, mengajak orang menuju pada hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, sehingga memberikan image, memberikan gambaran bayangan bahwasanya kebaikan itulah sebetulnya yang lebih baik. Walaupun film-film itu sekali lagi apabila dibandingkan dengan kenyataan yang ada di masyarakat kita pada umumnya lebih banyak berada di bawah kuasa si buruk ketimbang si baik. Barangkali kita melihat atau mendengar yang berwajib menangkap penjahat, baik itu penjahat kriminal maupun penjahat obat-obat terlarang. Sepertinya kita menjadi ikut puas, ikut senang. Oh, luar biasa. Akhirnya kebenaran mengalahkan kesalahan. Akhirnya kebaikan mengalahkan keburukan. Tidak lama kemudian kita mendengar berita yang sejenis. Pihak polisi atau bahkan pihak hakim telah memvonis orang-orang yang telah bertindak jahat untuk mendapatkan
sanksi, mendapatkan denda setimpal dengan perbuatannya. Kita merasa ikut puas, merasa ikut senang. Oh, ternyata kebaikan adalah lebih unggul pada akhirnya dibandingkan dengan keburukan. Hanya saja, nah, kalau kita mau berpaling sekali lagi ke sisi kenyataannya, justru apa yang mereka telah lakukan, pihak-pihak yang berwajib, orang-orang yang menjaga kebaikan, orang-orang yang menjaga kebenaran ini tidak sebanding dengan hal-hal jahat, hal-hal buruk yang ada tampak terjadi di masyarakat. Artinya bahwasanya tidak imbang antara keberhasilan pihak yang benar, pihak yang baik ini dalam menjerat atau menaklukkan si jahat ini untuk dalam cengkraman, dalam hukuman, dalam kekangan, dibandingkan dengan yang ada sekarang ini atau selalu ada ini. Justru keburukan-keburukan, tindakan-tindakan buruk, tindak-tindak kriminal semakin lama justru semakin lebih banyak dan lebih banyak. Kejahatan jauh lebih banyak daripada kebaikan. Ini kenyataannya. Mengapa sampai bisa berbeda antara di film dengan di kenyataan? Perbedaannya adalah di film itu ada sutradaranya, di buku itu ada penulisnya. Sedangkan di kehidupan nyata ini sutradara tidak ada, penulis juga tidak ada. Sehingga jalan peperangan, perlawanan antara baik dan buruk ini tidak terskenario. Apakah pasti yang baik ini di pihak yang menang atau yang buruk ini ya pasti di pihak yang menang. Hanya pada kenyataannya adalah lebih banyaknya justru si buruk ini berada pada pihak yang menang. Di sini kita menyadari bahwasanya ternyata kenyataan yang ada pada kehidupan ini sedemikian keras, bukan lunak atau bukan ada skenario yang nanti secara pasti akan dituntun, diarahkan, ya akan ada batasan-batasan tertentu sehingga kita bisa selamat. Skenario di sini tidak ada, menjadikan keberadaan kehidupan kita menjadi tidak menentu. Artinya bahwasanya kapan kita akan mendapatkan hal-hal buruk dari orang-orang jahat, dari si buruk ini, dan lebih dari itu kapan juga kita satu ketika justru menjadi pihak si buruk itu sendiri. Tentang perlawanan antara si baik dan si buruk ini, hal yang utama adalah kata menang, memenangkan, artinya mengalahkan, yaitu membuat satu pihak ini takluk. Tergantung juga pada target yang ingin dituju. Kalau target yang ingin dituju ini adalah sifatnya materi, sifatnya duniawi, ini bisa ditebak dengan jelas. Seberapa banyak kekayaan yang telah dia capai, itulah kemenangan yang menjadi keberhasilannya. Sejauh kekuasaan yang telah dia capai, itulah kemenangan yang telah dia dapatkan. Tetapi secara mental spiritual
ini justru berbeda. Secara mental spiritualnya, seseorang yang bisa mengalahkan hal-hal yang bersifat buruk, itulah justru kemenangan. Seseorang karena ketidaktahuannya menganggap bahwasanya dengan melakukan hal-hal yang buruk sehingga mendapatkan harta kekayaan, dengan melakukan hal-hal yang buruk kemudian mendapatkan kekuasaan, dengan hal-hal yang buruk kemudian mendapatkan segala apa yang dia inginkan, sepertinya itu adalah keberhasilan, sepertinya itu adalah kebahagiaan. Akan tetapi bagi orang bijaksana melihat dari sisi yang sebaliknya. Di saat seseorang melakukan keburukan, sebelum keburukan itu dilakukan pun, saat punya kehendak, sebetulnya pada saat itulah kekalahan sudah diderita orang itu. Meskipun ya pada kenyataan secara duniawi tidak sedikit kita melihat orang-orang yang banyak berbuat jahat, banyak berbuat buruk, mengapa menjadi jaya, mengapa menjadi bahagia, mengapa menjadi sukses, mengapa menjadi berpengaruh, mengapa menjadi merajalela. Sepertinya yang paling berkuasa. Ini semua karena keterbatasan pemikiran dari pihak si pelaku, yaitu si buruk ini, yang hanya pada momen yang singkat, yaitu pada jenjang waktu tertentu, setidaknya jenjang waktu satu kehidupan ini saja yang dia lihat. Orang bijaksana menilainya bukan dari satu cara pandang yang sempit, melainkan cara pandang yang lebih luas, lebih jauh. Ia melihat bahwasanya hal-hal yang buruk ini meskipun manis, tampak manis pada awalnya, tampak manis pada waktu dekatnya, tapi untuk keselanjutnya, untuk jangka panjangnya justru adalah sebuah kesengsaraan, adalah sebuah kerugian yang sangat panjang. Melihat seperti ini, tidak sedikit orang kemudian memilih untuk berbuat baik. Terbukti adanya tidak sedikit orang-orang yang bijaksana, dan bukan hanya membuat diri sendiri menjadi bijaksana, tetapi juga mengajak orang-orang lain turut menjadi bijaksana. Ini karena satu pemikiran bahwasanya menjadi baik itu adalah keuntungan, menjadi baik itu adalah manfaat. Jangan sampai seseorang dikalahkan oleh keburukan, oleh kejahatan, oleh karena dengan berada pada keburukan, berada pada kejahatan, sebetulnya itu adalah kekalahan sudah sejak dari awalnya. Sang Buddha memberikan ajaran sebagaimana tercantum dalam Dhammapada, bahwasanya kehidupan seseorang yang tidak tahu malu, yang berani laksana gagak, berani seperti gagak. Maksudnya apa berani seperti gagak? Gagak ini berani kalau musuhnya lengah, tetapi kalau musuhnya siaga, dia pura-pura menyingkir, pura-pura tidak ada usaha untuk menyerang.
Tetapi begitu musuhnya lengah, nah disitulah waktu dia untuk menggunakan kesempatan melakukan apa yang dia inginkan. Ia yang menjadi parasit yang selalu berulah, yang penuh dengan noda-noda. Akan menjadi baik, maaf, akan menjadi mudah. Jadi kalau diulangi lagi, kehidupan seseorang yang tidak tahu malu, yang berani laksana gagak, yang sebagai parasit yang selalu berulah, selalu mencari mangsa dan penuh dengan noda-noda, inilah hidup dengan mudah, yang bisa hidup dengan mudah. Sehingga orang lebih punya kecenderungan menganggap bahwa ini adalah jalan menuju pada kebahagiaan. Tidak sedikit kemudian masyarakat atau orang-orang sekalipun, meskipun namanya itu orang, yang dalam bahasa Pali disebut dengan manusia. Manusia itu artinya seseorang yang punya batin tinggi. Manak dan usa, manak artinya batin, usa artinya tinggi, yaitu orang yang makhluk yang punya nilai-nilai luhur. Ini yang dimaksudkan. Meskipun mereka sebagai manusia sekalipun, karena didorong dengan pengertian-pengertian keliru, melakukan dengan cara-cara yang mudah seperti ini, mendapatkan kenyamanan hidup, yaitu dengan tidak tahu malu, dengan menyerobot, dengan menjadi parasit, dengan selalu berulah mencari mangsa, penuh dengan noda. Ini akan menjadikan mudah dalam hidup. Keberadaan kebaikan dan keburukan dari zaman ke zaman, bahwasanya antara orang yang memiliki pengertian-pengertian keliru, didorong oleh kesenangan-kesenangan rendahan, termasuk juga orang-orang di satu pihak yang lain memiliki kebijaksanaan, memiliki pengetahuan benar, mengajar hal-hal yang benar, mengerti manfaat yang sesungguhnya. Ini selalu beriring dari zaman ke zaman. Oleh karena apa? Dari pihak orang yang bijaksana, mengapa sampai ada? Karena ini adalah masyarakat manusia, yaitu satu makhluk yang memungkinkan untuk mencapai nilai-nilai luhur. Di satu sisi yang lain, dalam jiwa manusia ini masih juga bercokol hal-hal rendah, hal-hal buruk yang membawa, yang mendorong, yang menyeret mereka ke hal-hal yang buruk, pada tindak-tindak jahat. Sehingga antara keburukan dan kebaikan ini selalu mewarnai kehidupan masyarakat manusia. Secara prinsip dalam agama Buddha, sebagaimana tadi dikatakan bahwasanya keburukan adalah kekalahan sejak dari awalnya. Seseorang yang dengan bijaksana mengerti keburukan ini adalah sebuah kekalahan secara total, oleh karena ujung atau akhir dari keburukan adalah kerugian. Semestinya ia menjadi teguh dalam menghindarkan diri dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, dan sebagai penggantinya dia
rajin, dia tekun, dia ulet mengembangkan manfaat berupa melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang terpuji, hal-hal luhur. Yang apabila secara mendalamnya dalam ajaran Buddha, ini semua masih belum cukup. Meskipun seseorang berupaya melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang terpuji, bukan berarti dia tanpa kekecewaan. Dia juga akan memungkinkan kecewa. Kecewa dari mana? Dengan kebaikan yang dia lakukan. Kecewa dari buah-buah kebaikan yang dia dapatkan ini, yang tentu tidak langgeng, tidak kekal, akan ada habisnya, akan ada akhirnya. Habisnya masa akhir buah kebaikan, yaitu berupa kesenangan-kesenangan inilah yang menimbulkan, yang menyebabkan kekecewaan. Ini hal yang Sang Buddha juga ajarkan, bahwasanya bukan yang tertinggi hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan ini, apalagi keburukan. Keburukan jelas oleh para bijaksanawan Sang Buddha tunjuk sebagai hal-hal yang sangat mengerikan, hal-hal yang sangat merugikan. Jangankan yang keburukan, yang kebaikan saja Sang Buddha tunjuk juga sebagai subjek, sebagai hal yang bisa mendatangkan kekecewaan. Bagaimanapun, kalaupun kebaikan ini memungkinkan untuk menimbulkan kekecewaan, ini masih lebih baik, masih jauh lebih baik. Sang Buddha juga menganjurkan, mengajarkan untuk tetap melakukan kebaikan, alih-alih atau ketimbang daripada melakukan hal-hal yang buruk. Tentunya sebelum hal-hal yang lebih tinggi, lebih luhur, lebih mulia bisa seseorang capai pada akhirnya nanti, yaitu berakhirnya segala bentuk derita. Keberadaan manusia memang tidak lepas dari perbuatan-perbuatan, dan perbuatan ini yang akan terus mempengaruhi keberadaan setiap individu orang, bahagia dan menderitanya. Yang berupa perbuatan baik juga mendatangkan kekecewaan. Yang perbuatan buruk bukan hanya kekecewaan tetapi juga penderitaan. Oleh karena ini, berada di cengkeraman hukum ketidakkekalan, selalu berubah, selalu berakhir, selalu mengalami kepadaman. Segala apa yang muncul, tampak kemunculannya, itu pasti akan ada kepadamannya. Dan kepadaman sesuatu yang dilekati ini adalah penderitaan. Karena itu kemudian orang bijaksana melihat perlu memotong, perlu memutus siklus. Bagaimana supaya tidak ada perbuatan lagi, meskipun perbuatan baik. Supaya apa? Ya, supaya tidak mendapatkan kesenangan yang nantinya juga akan menjadi kecewa setelah kesenangan itu habis. Supaya tidak menjadi menderita karena akibat dari tindakan buruknya. Dan harus lari dari kondisi menyakitkan yang dideritanya. Dan agar supaya tidak bisa melakukan perbuatan inilah, para bijaksana
para bijaksanawan menunjuk keinginan ini sebagai sumber atau sebab penyebabnya. Bagaimana supaya tidak mengingini, tidak ada keinginan-keinginan. Dan karena tidak ada keinginan, tidak ada kotoran batin, mengakibatkan tidak ada perbuatan, dan tidak adanya perbuatan ini mengakibatkan tidak adanya buah-buah atau akibat-akibat baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Dan karenanya, karena tidak ada akibat-akibat yang menyenangkan dan tidak menyenangkan ini, tidak ada kekecewaan, tidak ada keinginan yang baru lagi yang bisa muncul. Selesai sudah, terpotong sudah lingkar perjalanan kehidupan sosok makhluk itu. Ini yang orang-orang bijaksana telah capai tuntas tugasnya di dunia, di alam ini. Dan kita sebagai orang yang telah mempelajari ajaran-ajaran orang bijaksana, yaitu yang dimaksud adalah Sang Buddha, utamanya setidaknya menghindarkan diri dari hal-hal yang buruk, memilih untuk berbuat baik walaupun mengetahui kebaikan, perbuatan baik ini bukan yang tertinggi, bukan yang terutama. Kebaikan ini masih memberikan dampak-dampak negatif berupa kekecewaan dari buah yang dienyamnya nanti. Menuntaskan lingkar perjalanan hidup merupakan tujuan akhir, merupakan tujuan utama, tujuan tertinggi. Dan tujuan ini bukan semata-mata dimonopoli atau menjadi urusan pertapa, menjadi urusan para biku, tetapi menjadi urusan setiap individu orang. Oleh karena para biku, para pertapa yang telah mencapai tingkat-tingkat kesucian, telah lepas dari segala derita, tidak bisa dengan kemudian menggandeng mereka-mereka yang belum suci, belum mencapai untuk bisa ikut mencapai. Yang mencapai akan bebas dari derita. Sedangkan yang belum mencapai bagaimanapun akan tetap diwarnai dengan ratap tangis, dengan duka, derita. Ini adalah hal-hal yang disampaikan sebagai pengantar dalam acara pada malam hari ini, yang diutamakan justru sesi bertanya jawab, mengingat bahwasanya pembahasan tentang karma ini sangat luas cakupannya. Oleh karena itu, agar memberikan suasana yang lebih marak, interaktif, ya dipersilakan untuk dilanjutkan pada sesi yang berikut, ya sesi tanya jawabnya. Demikian uraian dari saya, ya Hanumodana, terima kasih atas kesempatan dalam berbicara pada malam hari ini. Apakah ada cara untuk menghapus atau menghindari buah dari karma buruk yang pernah dilakukan? Betul nggak? Ada cara untuk sewa ecoyo. Bener nggak? Semua pengen kan? Kita tahu caranya berbuat baik, kita tahu nilai-nilai luhur yang harus dicapai. Tapi kalau ada cara singkat, shortcut atau jalan tol, kenapa enggak? Semua yang hadir di sini pasti ingin tahu jalan tolnya, betul kan? Sekarang kita tanyakan, apakah benar jalan tol tersebut ada? Silakan Bante. Beberapa penceramah menyampaikan bahwa kita itu dalam suasana race itu Pak, berlomba.
apa namanya, race itu apa ya, berlomba ya, berlomba antara hal yang buruk dan yang baik. Kita mengetahui hal-hal yang buruk tentunya telah kita lakukan dan itu akan mendatangkan buahnya kalau tidak sekarang ya nanti. Walaupun ya di satu sisi yang lain kita juga ada tentunya ya, hal-hal yang baik yang telah kita lakukan. Dan ini kita juga punya kesempatan saat ini dan ke depan nanti untuk memilih melakukan apa yang memberikan manfaat untuk diri kita, yaitu dengan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, lari dari hal-hal buruk yang akan memberikan buah deritanya. Ini kita lakukan, nah dengan melakukan kebaikan-kebaikan semasih kita itu nyadar, semasih kita itu waras. Oleh karena tidak menolaknya, bukan hal yang tidak memungkinkan, kita sendiri yang justru telah mengerti dengan jelas, seyakin-yakinnya keberadaan kebaikan ini adalah manfaat, keburukan adalah kerugian, masih saja tidak pernah ya ada jeda yang panjang kita mewarnai diri kita dengan hal-hal yang buruk. Sifat dari perbuatan adalah selalu bertambah, selalu bertambah. Dan perbuatan ini memberikan akibat dari suatu perbuatan sehingga sesuai dengan perbuatannya, dan akibat ini tidak bisa dikurangi, tidak bisa dipotong, tidak bisa dihilangkan. Sehingga kalau kita sudah berbuat baik, kita tidak usah khawatir kebaikan kita akan dicuri. Kebaikan ini akan memberikan buah kepada kita, kebahagiaan. Tidak bisa dicuri oleh siapapun. Tetapi demikian pula sebaliknya, keburukan-keburukan yang telah kita lakukan, kita tidak bisa lari dari buah derita yang diakibatkannya, dihasilkannya. Memang menjadi satu istilah umum memotong karma, menghapus karma. Istilah ini dapat diterima sebatas bahasa masyarakat, tetapi pada kenyataannya adalah tidak demikian. Kenyataannya adalah buah karma tidak bisa dihapus, tidak bisa dikurangi, apalagi dipotong. Kita mempunyai dua kesempatan untuk berbuat, dua pilihan maksudnya. Hal yang buruk dan hal yang baik. Dan keduanya ini hanya bisa ditambah dengan satu pemikiran bahwasanya apabila salah satu pihak ini mendominasi yang satunya, sehingga yang terdominasi meskipun ada tetapi sangat kecil nilainya, akan tidak memberikan rasa yang berarti. Jadi kalau kita ingin sekali bisa menderita yang amat sangat, berbuatlah baik sedikit saja, berbuat buruk yang banyak. Soalnya kalau berbuat baiknya banyak setimbang dengan perbuatan buruknya, maka derita yang akan kita dapatkan ya tidak bisa banyak.
Sebaliknya, nah kalau kita ingin bahagia, yaitu tentunya ya yang kita harapkan, berbuatlah lebih banyak. Oleh karena sifatnya perbuatan itu hanya bisa ditambah, tidak bisa dikurangi.